Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Amalia, NIM 201165010023. Di sini saya dari Perbankan Syariah 1. Saya akan menanggapi video dari Bapak Wadud Abdul Nafis yang berjudul Penghitungan Pendapatan Nasional. Definisi dari penghitungan pendapatan nasional sendiri adalah nilai output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Konsep pendapatan nasional sendiri meliputi yang pertama, produk domestik bruto atau GDP, yaitu merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama satu tahun. Yang kedua, produk nasional bruto atau GNP, merupakan nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama satu tahun, termasuk yang dihasilkan oleh negara lain tersebut di luar negeri. Yang ketiga, produk nasional neto atau NNP. Produk nasional neto adalah produk nasional kotor atau GNP dikurangi penyusutan barang modal. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada pendapatan nasional neto atau NNI, merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah batas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Yang kelima, ada pendapatan perseorang atau PI. Pendapatan perseorangan merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun, misalnya gaji seorang karyawan kantoran maupun pendapatan wira swasta yang didapatkan. Nah, untuk yang keenam, itu ada pendapatan yang siap dibelanjakan. Pendapatan ini adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna untuk membeli barang dan jasa, konsumsi, dan selebihnya, menjadi tabungan yang disalurkan. Nah, selanjutnya itu ada manfaat penghitungan nasional. Yang pertama, itu ada penghitungan tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengetahui kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berskala. Yang keempat, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Yang ketujuh, sebagai indikator perbandingan kualitas standar. Yang kedelapan, ada sebagai indikator dalam perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Nah, untuk yang terakhir, ya yang kesembilan, itu ada sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Nah, untuk macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional sendiri itu ada 3. Yang pertama, metode pendekatan nilai produksi. Yang kedua, metode pendekatan pendapatan, dan yang terakhir itu metode pendekatan pengeluaran. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.